Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bukan isi apa yang Yesus ajarkan, tetapi bagaimana cara Yesus mengajar. Dalam pembukaan bacaan Injil Markus yang barusan kita dengar, dikisahkan ada begitu banyak orang datang untuk menjumpai Yesus dengan berbagai motif. Ada yang mau mendengarkan, ada yang mau mendapatkan kesembuhan, ada yang mau mendapatkan penghiburan dan lain sebagainya. Yesus bukannya naik ke sebuah panggung untuk bisa mendapat sebuah ketenaran layaknya para artis atau para politisi yang naik di atas podium. Yesus justru naik ke atas perahu. Dan dikatakan dari atas perahu itulah Yesus mengajarkan perumpamaan-perumpamaan yang kita dengar dalam bacaan Injil. Gerak Yesus naik ke atas sebuah perahu. Untuk bisa naik ke atas sebuah perahu, tentu perahu itu harus menepi. Kalau ada pelabuhan, haruslah bersandar. Dari tindakan menepi atau bersandar ini, kemudian Yesus mengajarkan. Dan setelah Yesus mengajarkan, bisa dikatakan sebuah persiapan bagi perahu untuk menjalankan tugasnya, mengantar orang untuk menuju ke tempat lain atau mencari ikan di tengah danau. Sikap sandar dari sebuah perahu juga mengibaratkan kita sebagai umat beriman yang hendaknya selalu menyandarkan diri ke dalam pangkuan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Yesus harapkan dalam hidup kita, sebagaimana sebanyak orang yang ada di tepi danau untuk mendengarkan Yesus. Sehingga ketika kita sudah cukup mendengarkan apa yang Yesus harapkan atas hidup kita, kita tahu, kita memahami apa yang harus kita lakukan, kita pun segera siap untuk berlayar mengarungi kehidupan ini. Akan tetapi itu semua juga mesti dibarengi dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap perjalanan. Apakah nanti di tengah perjalanan itu akan ada badai yang berkecamuk yang akan mengganggu perjalanan kita, maka menjaga iman akan bersama Kristus mesti kita pelihara. Karena bagaimanapun juga Dia yang mengutus kita untuk menyampaikan firman kebenaran dan keselamatan tidak mungkin melepas pisahkan kita dari genggamannya. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama Yesus yang selalu menyertai kita dan yang telah menunjukkan diri dalam pengorbanannya, mari kita berjuang dalam hidup kita masing-masing untuk berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi dan juga bahkan untuk orang-orang yang tidak kita kenal, demi kebaikan bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih akrab, akur, dan damai. Karena Kristuslah sang sumber kehidupan dan cinta, maka kita pun mesti menebarkan cinta di semakin banyak tempat yang kita kunjungi. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin.